Halo semuanya, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Saya Tinda Kewiartati kembali membahas buku BIMS bab 13, yaitu tentang akuntansi untuk aktivitas derivatif dan hedging. Tujuan pembelajaran nanti kita akan melihat akuntansi untuk derivatif yang digunakan sebagai hedge, dari fair value hedge, cash flow hedge, juga spekulasi. Nah, seperti yang kita ketahui dan ini ada di bab chapter 12, untuk transaksi mata uang asing itu beda dengan transaksi foreign transaksi. Jadi sebenarnya transaksi itu ada lokal transaksi, di mana transaksi itu dilakukan suatu negara dengan menggunakan mata uang fungsional dari negara tersebut. Kemudian ada foreign transaksi, di mana transaksi terjadi di antar negara ya, atau perusahaan yang dari beda negara kayak ekspor impor, tapi mata uang yang digunakan juga mata uang fungsional dari perusahaan yang terkait. Sedangkan foreign currency transaction itu adalah transaksi di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya dari negara atau perusahaan itu. Jadi misalnya negara Indonesia dengan negara Amerika. Nah, negara Indonesia itu uang fungsionalnya adalah rupiah. Dalam transaksi ini yang digunakan adalah mata uang US, di mana itu bukan mata uang fungsional, maka itu disebut foreign currency transaction. Oke, kemudian di ketentuan foreign currency transaction nanti juga maka ada kurs atau spot rate yang digunakan, dan spot rate itu berbeda di setiap waktunya. Oleh karena itu, dalam pembukuan akuntansinya pada tanggal transaksi diakui aset piutang dan liability itu sebesar spot rate pada tanggal tersebut. Kemudian pada setiap tanggal balance sheet akan disesuaikan dengan menggunakan spot rate pada tanggal balance sheet atau yang biasa kita sebut current exchange rate. Nah, nanti akan timbul kerugian dan keuntungan piutang. Otomatis juga nanti juga ada tanggal pelunasannya ya, dan itu akan berlaku spot rate pada tanggal pelunasan. Nah, dengan adanya perubahan kurs itu maka akan timbul keuntungan dan kerugian kurs yang seperti yang saya sempat sebutkan tadi. Ini adalah ringkasannya. Kalau misalnya kita itu transaksi penjualan di mana timbul account receivable dan kebetulan spot rate-nya naik, dalam arti nilai account receivable kita meningkat gitu ya, maka akan timbul gain. Tapi kalau kita dalam posisi hutang gitu ya, dan itu meningkat, artinya hutang kita bertambah, maka itu kita akan menderita kerugian. Sebaliknya, ketika kita account receivable ya dan spot rate-nya menurun, dalam arti piutangnya mengecil karena perbedaan kurs tadi, maka kita akan menderita kerugian kurs. Sebaliknya kalau itu posisi hutang dan spot rate-nya menurun, maka artinya hutang kita mengecil, otomatis yang dibayar juga lebih sedikit, sehingga timbul gain karena perubahan kurs. Nah, karena fluktuasi valuta asing tersebut, perusahaan juga ingin menghindari atau memperkecil resiko dari transaksi mata uang asing tersebut atas perubahan nilai kurs. Cara yang paling mudah adalah melunasi langsung transaksi tunai, maka tidak ada perbedaan kurs pada saat tanggal transaksi dengan tanggal pelunasan ataupun pada tanggal balance sheet. Gitu.
Tapi kan tidak semua transaksi itu bisa dilakukan dengan tunai. Oleh karena itu, kita akan mengenal operasi hedging derivatif, di mana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh lindung nilai. Nah, di lindung nilai ini kita akan fokus ke forward contract, di mana akan dilakukan perjanjian pertukaran mata uang yang berbeda di saat tertentu di masa yang akan datang dengan kurs yang disepakati, atau kita kenal dengan forward rate. Nah, forward rate ini bisa untuk forward rate dalam jangka waktu 30 hari, jadi 30 hari ke depan kita sudah tentukan dari sekarang, ataupun 60 hari ke depan kita sudah tentukan dari sekarang. Nah, forward contract ini adalah negosiasi kontrak antar dua pihak, di mana salah satunya adalah perusahaan yang memiliki transaksi foreign currency transaction, dan yang satunya bisa jadi pihak bank yang menjual atau membeli mata uang asing. Di sini bisa untuk transaksi komoditi maupun untuk mata uang asing, dan fokus kita nanti adalah untuk mata uang asing. Nah, di forward rate itu ada pre-agreed price, jadi exchange rate-nya itu sudah ditentukan dari sekarang, pre-agreed ya. Juga kuantitinya, jumlahnya berapa, dan tanggal delivery date-nya itu juga sudah ditentukan dalam forward contract. Untuk forward contract ada 4 situasi penggunaan hedging berdasarkan FAB ASC topik 815. Yang pertama untuk spekulasi. Ya, nanti kita akan bahas soal yang terkait dengan spekulasi dalam pergerakan harga nilai tukar. Kemudian kita juga akan membahas metode fair value hedge dalam melakukan hedging untuk aset bersih atau piutang bersih dan hutang bersih, maupun untuk komitmen mata uang asing. Kemudian kita akan bahas juga cash value hedge, di mana melakukan hedging untuk transaksi mata uang asing yang diramal diantisipasi. Oke, kita akan bahas yang pertama, spekulasi. Kita langsung masuk di contoh ya, di mana untung rugi dari spekulasi ini akan dimasukkan ke dalam laba rugi pada periode di mana kurs forward mengalami perubahan. Forward kontrak atau kontrak berjangka ini untuk tujuan spekulasi dinilai pada kurs forward yang dipakai sepanjang masa kontrak. Nah, ini contohnya pada tanggal 2 November 2016, US Internasional menyetujui kontrak berjangka atau forward kontrak selama 90 hari untuk membeli 10.000 euro, di mana pada saat itu forward exchange rate untuk 90 hari adalah untuk euro adalah 0,54 dan spot rate-nya adalah 0,5440. Kemudian ada info mengenai kurs tanggal 31 Desember dan 30 Januari. Di sini perlu diperhatikan. Untuk bulan November disepakati ini akan dilunasi tanggal 30 Januari. Dan November untuk ke Januari itu adalah 90 hari. Maka kita akan pakai kurs forward 90 hari. Kemudian nanti kita akan penyesuaian, di mana yang dipakai adalah kurs forward 30 hari. Kenapa kok 30 hari? Karena dari tanggal 31 Desember untuk menuju tanggal pelunasan 30 Januari itu adalah 30 hari. Maka kita pakai ini. Nanti pada saat pelunasan kita akan pakai
kurs spot yang berlaku pada tanggal pelunasan, yaitu 0,5530. Oke, kita akan lihat jurnalnya. Nah, pada tanggal 2 November kita akan menjurnal piutang kontrak. Nah, di sini perlu diketahui posisi US Internasional adalah ingin membeli euro dari bank atau dari broker gitu ya. Nah, kalau dia membeli, nanti dia akan menerima uang euro, tapi belum diterima sekarang karena perjanjiannya 90 hari, yaitu tanggal 30 Januari dia baru menerima uang euronya. Oleh karena itu, transaksi ini disebut piutang kontrak. Jadi hati-hati, walaupun di sini katanya membeli, tapi di posisi ini kita akan menerima uang euro di 30 Januari. Oleh karena itu disebut piutang kontrak, dan jangan lupa dikasih FC yang menandain kalau ini adalah transaksi mata uang asing. Nah, kemudian di kredit adalah hutang kontrak. Kenapa kok hutang kontrak? Karena kita kan membeli, berarti nantinya kan akan membayar. Nah, untuk membayar ini kita namakan hutang kontrak karena pada saat ini membeli tapi belum membayar. Membayarnya baru tanggal 30 Januari gitu. Nah, perlu catat ya, kita ini transaksi mata uang asing. Jadi ini yang dijual belikan adalah mata uang asing juga yang di bahasan ini. Nilai yang kita catat adalah nilai dengan menggunakan kurs forward 90 hari, yaitu 0,54 dikalikan 10.000 euro, maka akan ketemu 5.400. Nah, itu adalah jurnal pada saat tanggal transaksi. Kemudian pada tanggal balance sheet kita harus melakukan penyesuaian, di mana yang disesuaikan ada piutang kontrak. Seperti yang kita ketahui, pada saat tanggal neraca ya balance sheet, kita akan menggunakan kurs forward 30 hari seperti yang saya terangkan tadi, karena tinggal 30 hari. Nah, itu berubah. Posisinya bukan 0,54 tapi 0,545. Dalam arti ini naik kursnya, spotnya naik gitu ya. Piutang kita berarti naik, berarti kita akan mengalami keuntungan kurs. Kita catat sebesar selisihnya aja. Jadi tadi sudah dicatat 5.400, sekarang kita kalikan kurs forward yang berlaku pada tanggal neraca 0,5450 dikalikan 10.000, maka akan mendapatkan angka 5450. Berarti ini mengalami kenaikan 50. Maka jurnalnya adalah piutang kontrak, piutang bertambah di sebelah debit dan mendapat keuntungan kurs sebesar $50. Kemudian kita akan menuju ke tanggal pelunasan, yaitu 30 Januari. Di sini kita akan menerima euro yang dinilai pada spot rate tanggal pelunasan, yaitu 0,5530 dikalikan 10.000, maka mendapatkan 5.530. Sedangkan nilai kontrak kita bukan 5.400 karena 5.400 ini sudah disesuaikan bertambah 50, maka piutang kita itu nilainya adalah 5.450. Tapi kita menerimanya 5.530, maka terjadi keuntungan kurs lagi sebesar selisihnya, yaitu 80. Dan jangan lupa, ini kan kita sudah terima euro, tapi kan kita harus membayar euro itu dengan mata uang US. Tapi kan ada lindung nilai di mana kita sudah kontrak, kita membayarnya adalah sebesar 5.400. Walaupun sekarang nilai euro adalah nilai 10.000 euro itu adalah 5.530, tapi kita tidak akan membayar sebesar 5.530 karena kita sudah melakukan lindung nilai atau forward contract sebesar 5.400.
maka hutang kontrak ini akan dilunasi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu 2 November sebesar 5.400. Nah, ini adalah akuntansi derivatif untuk spekulasi. Sebenarnya logika berpikirnya ini akan dipakai juga di fair value hedge dan cash flow hedge, tapi dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, ini adalah pendekatan dari hedge accounting. Ada hedge of net investment, itu akan dibahas di chapter 14. Nah, kita fokus ke fair value hedge dan cash flow hedge. Untuk fair value hedge itu akan dibahas seperti yang dibahas di slide sebelumnya, yaitu hedge pada saat existing asset piutang atau hutang position. Seperti kita lihat di slide nomor 9 itu ada. Untuk aset bersih yaitu piutang dan hutang bersih. Kemudian yang kedua untuk komitmen mata uang asing. Nah ini. Jadi kita akan membahas dua, untuk existing asset or liability position, juga untuk purchase atau sales commitment. Dan ini ada ringkasannya di halaman 464, di mana bila terjadi keuntungan itu langsung diakui dalam laba rugi, immediately diakui. Nah, perbedaannya antara existing asset or liability position dengan komitmen, di komitmen ini bentuknya komitmen, belum ada penyerahan barang ataupun yang lainnya. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi jika timbul keuntungan dan kerugian langsung diakui dalam income. Nah, kita juga tahu selain fair value hedge, kita juga akan mengenal cash flow hedge, di mana untuk cash flow hedge ini syaratnya adalah lebih ketat. Di sini nanti kita akan membahas premi atau diskon berjangka ini, di mana akan diperoleh dari selisih kurs forward berjangka dengan spot rate yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Nah, premi dan diskonto ini akan diamortisasi menjadi pendapatan selama umur kontrak jika lindung nilai ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas, dan ada metode bunga efektif yang digunakan. Syarat dari cash flow hedge itu adalah requirement antara settle date, currency type, juga currency amount harus match dengan yang di hedge, item hedge-nya, juga dalam date, amount, dan type, baik receivable maupun payable. Jika tidak match, maka yang berlaku adalah fair value hedge. Kemudian jika terjadi keuntungan atau kerugian kurs, itu akan diakui dalam income, yaitu other comprehensive income, dibukukan sebagai OCI, nama lain dari other comprehensive income. Oke, sekarang kita akan masuk ke fair value hedge, di mana fair value hedge tadi sudah dijelaskan ada untuk
net asset liability position dan ada komitmen. Nah, yang dibahas dulu ini adalah net asset atau liability position. Seperti yang diketahui, jadi nanti kita akan pakai nilai berdasarkan fair value pada akhir periode dan keuntungan rugian diakui langsung dalam income statement dan offset terkait dengan loss and gains dari item yang di hedge. Nah, ini adalah soalnya. Kita akan bahas dulu untuk kontrak berjangka menjual. Nah, ini adalah tentang transaksi menjual. Di sini ceritanya US Oil Company menjual minyak kepada Monato Company Jepang seharga 15 juta yen pada tanggal 1 Desember. Dan tanggal transaksi billing date 1 Desember, pembayaran jatuh pada 60 hari. Yaitu kalau 60 hari dari 1 Desember itu adalah 30 Januari. Berarti ini adalah forward contract untuk 60 hari. Nah, itu adalah foreign currency transaction yang kita baca ini. Tentunya US Oil Company ingin melindungi diri dari kerugian perubahan kurs. Makanya dia akan melakukan kontrak berjangka atas 15.000 yen tersebut dengan pialang valuta asing dalam waktu 60 hari. Jadi ceritanya di sini, setelah US Company menjual pada Jepang, dia akan menerima uang 15 juta yen. Nah, 15 juta yen ini akan dikonversikan dalam bentuk dolar. Dan untuk melindungi kerugian dari perubahan kurs, maka US Oil Company akan melakukan forward contract atau kontrak berjangka dengan pialang valuta asing dengan forward contract 60 hari. Jadi di sini ada dua transaksi. Transaksi dengan pihak Monato dan transaksi dengan pihak pialang. Oke, sekarang kita akan lihat kurs yen Jepang. Pada tanggal 1 Desember ini yang baris pertama adalah kurs spot. Nah, transaksi dengan Monato itu akan menggunakan kurs spot. Seperti yang dibahas di chapter 12. Dan pada tanggal neraca akan dilakukan penyesuaian untuk transaksi dengan Monato tersebut dengan menggunakan kurs spot pada tanggal neraca. Dan pada tanggal pelunasan akan menggunakan kurs spot pada tanggal pelunasan. Sedangkan dengan transaksi dengan pialang valuta asing yaitu kontrak berjangka, maka pada tanggal 1 Desember akan dicatat sebesar kurs forward 60 hari, yaitu kursnya sebesar 0,00749. Pada tanggal neraca di mana 31 Desember menuju tanggal pelunasan yaitu 30 Januari adalah tersisa 30 hari, maka akan menggunakan penyesuaian dengan kurs forward 30 hari yaitu 0,007489. Nah, sini angkanya agak mirip ya. Ini 89, ini 98. Pada saat menerima atau pada saat kan menyerahkan 15.000 yen ke pialang valuta asing akan dinilai sesuai dengan spot rate tanggal tersebut. Nah, di sini karena ada dua transaksi, maka saya akan membahas dulu transaksi dengan Monato Jepang. Di sini diwarnain yang biru ya. Nah, 1 Desember terjadi penjualan dengan Monato Jepang, maka jurnalnya adalah piutang dagang. Karena piutang dagangnya nanti kita terima dalam bentuk yen, maka dikasih FC pada penjualan. Penjualannya dicatat sebesar US. Nah, kita menggunakan kurs spot pada tanggal 1 Desember yaitu 0,0075 dikalikan 15 juta yen. Oke, ketemu
112.500. Kemudian ini masih dengan transaksi Monato Jepang ya. Pada tanggal 31 Desember spot rate-nya berubah, yaitu 0,007498. Di sini mengalami penurunan posisi piutang, maka akan timbul kerugian kurs karena piutang kita mengecil. Nah, ini angka yang waktu kita catat 112.500 dikurangi kurs yang berlaku saat itu 7498 dikali 15 juta yen, maka terjadi penurunan sebesar 30. Maka jurnalnya adalah kerugian kurs piutang di sebelah kredit karena mengecil, piutang dagang FC sebesar $30. Kemudian pada tanggal pelunasan kita akan menerima uang dari Monato dalam bentuk yen. Kurs spot pada saat pelunasan adalah 0,007497 dikali 15.000 yen. Ini. Maka pendapat sebesar 112.455. Sedangkan posisi terakhir piutang kita adalah 112.500 berkurang 30 menjadi 112.470. Maka pada saat pelunasan ditaruh di kredit sebesar 112.470. Tapi pada saat itu kursnya turun lagi dari kurs tanggal 31 Desember. Maka kita akan mengalami kerugian, yaitu sebesar 15 selisihnya. Oke, itu adalah transaksi dengan Monato. Sekarang kita akan bahas transaksi dengan pialang valuta asing. Dan ingat di sini ceritanya kan US Oil Company akan menerima yen. Nah, yen ini akan dia serahkan ke pialang valuta asing alias penjual. Dia akan menjual yennya dan menerima US. Tapi hati-hati ya, menjual di sini, menjual mata uang asing ke pialang valuta asing itu bukan artinya piutang. Tapi apa? Kita kan menjual. Nanti kita akan menerima uang dari pialang valuta asing. Maka itu timbul utang kontrak. Gitu. Utang kontrak karena kita akan menyerahkan 15.000 yen ini gitu ke valuta asing. Jadi, tapi belum diserahkan, tapi kita kan akan menyerahkan nanti. Makanya itu disebutkan utang. Nah, nanti pialang valuta asing akan membayar kita US. Tapi nanti. Nah, makanya disebut piutang kontrak, tapi tanpa foreign currency karena ini kan dalam US, kalau ini dalam yen. Dicatatnya sebesar kurs forward 60 hari, yaitu 0,00749. Nah, ini dikalikan 0,00749 dikalikan 15 juta yen. Ketemu 112.350. Ini adalah forward kontrak dari US Oil Company. Jadi hati-hati dalam menentukan utang atau piutang kontrak ya. Lihat itu transaksinya apa. Kalau ini transaksinya menjual ke Jepang, artinya dia akan menjual juga US-nya ke pialang. Artinya dia akan menyerahkan uangnya. Makanya itu disebut utang karena belum diserahkan, ya. Sama pada tanggal neraca akan dilakukan penyesuaian. Tapi yang kita gunakan bukan forward kontrak 60 hari. Karena dari tanggal 31 ke tanggal 30 Januari adalah 30 hari. Maka kita akan menggunakan kurs forward 30 hari yaitu 0,007489. Nah, ini pada saat tanggal terjadi transaksi dikurangin kurs 0,007489 kali 15 juta yen. Maka terjadi penurunan kurs sebesar 15. Penurunan kurs atas utang itu berarti keuntungan kurs ya buat US Oil Company.
Tapi yang kita catat bukan sebesar 15, karena 15 dolar ini akan di net present value kan 1 bulan. Kan dia kan dari 31 Desember ke 30 Januari 1 bulan dengan bunga 12. Bunga ini juga akan diketahui di soal ya. Kemudian ini sudah tidak disebutkan, tapi itu 12 itu diketahui di soal atau disebutkan di kontrak. Maka dengan rumus present value 15 dolar ini dibagi 1.0,1, maka nilainya adalah sebesar 112.335,15. Artinya turun sebesar 1485. Nah ini. Maka yang kita catat adalah utang kontrak di debit karena mengalami penurunan, utang penurun kan di debit, terus terjadi keuntungan kurs 1485. Sehingga nilai utang kontrak kita sekarang adalah di posisi 112.335,15. Kemudian pada saat 30 Januari pelunasan, maka utang kontrak sisanya tadi 112.335,15. Terus kita akan membayar yennya ke piutang ke pialang valuta asing 15 juta yen, dan itu diakui sebesar spot rate tanggal penyerahan yaitu 0,007497 seperti yang sudah dihitung di atas. Maka sebesar 112.455 ini ya, sama dengan ini. Artinya nilai yang kita bayar lebih banyak daripada nilai saldo dari hutang kontrak ini. Artinya hutang kita meningkat sehingga bayarnya lebih banyak. Untuk menyerahkan memang 15 juta yen, tapi di nilai US itu nilainya sudah tinggi gitu. Maka terjadi kerugian kurs besar 119.85 selisihnya. Dan jangan lupa kita selain menyerahkan 15 juta yen, kita juga akan menerima US sebesar piutang kontrak. Itu yang dilindungin, yaitu sebesar 112.350. Nah ini kas pada piutang kontrak. Sebenarnya kalau kita akan melihat kerugian atau keuntungan yang terjadi, kita bisa membandingkan antara spot rate pada tanggal tersebut, yaitu kurs yang kita pakai pada transaksi dengan Monato, dengan kurs forward yang kita pakai. Selisih ini akan menentukan rugi atau untung dari kurs. Nah ini kita lihat 0,0075 piutang ya. Kemudian kita forwardkan dengan 0,7490 di mana nilainya lebih rendah. Maka ini terjadi kerugian sebesar selisihnya 0,75 dikurangi 0,49 dikali 15 juta yen. Oke. Kita lihat kita akan, nah ini 0,75 dikurangi 0,490 dikali 15%, maka sebenarnya kerugian yang terjadi adalah sebesar total 150. Nah, kita akan lihat, kita akan cek jurnal kita. Jurnal kita pertama kali ketemu kerugian kurs. Ini baik transaksi dengan Jepang maupun dengan pialang valuta asing ya. Jadi di total semua kerugiannya 30, terus untung 1485. Maka di sini minus 30 terus plus 1485. Kemudian ketemu rugi lagi 15 terus ketemu rugi lagi 11985. Total kerugian 150, sama dengan hitungan yang tadi. Maka kita bisa cek jurnal kita itu benar tanda melalui rekapitulasi ini. Ilustrasi lain untuk transaksi membeli mata uang asing. Kalau tadi kan menjual ya. Nah, di sini Carry membeli peralatan senilai 200.000 yen pada tanggal 2 Desember 2016.
pada tanggal 2 Desember 2016 untuk transaksi lindung nilai, Carry juga menandatangani atau membuat kontrak, forward kontrak untuk membeli yen. Kan dia di sini kan membeli peralatan dalam rupiahnya yen. Artinya dia membutuhkan uang yen. Jadi dia akan melakukan forward kontrak dengan pialang fatura asing ataupun bank untuk membeli yen, di mana tanggal jatuh temponya adalah 30 Januari 2017. Ini ya. Dari Desember ke Januari itu adalah 60 hari, tapi di sini sudah langsung dikasih kurs forwardnya dengan sajian soal yang beda dengan yang soal pertama ya. Atau di sini kan kita dikasih tahu yang 30 berapa, yang 60 berapa. Kalau ini sudah tahu jadi kursnya segini. Oke. Nah, ini adalah data spot rate pada tanggal 2 Desember, 31 Desember dan 30 Januari. Spot rate ini untuk mencatat transaksi carry dalam membeli peralatan. Sedangkan dalam forward contract nanti dipakai, ini adalah forward rate untuk 60 hari, kemudian disesuaikan. Ini sudah tahu forward rate untuk 30 hari. Itu ya. Maka dapat disimpulkan account payable yaitu transaksi pembelian equipment tadi kan itu berarti hutang ya. Account payable. Di sini terlihat account payable mengalami penurunan 94 ke 92. Berarti nanti terjadi gain. Tapi pada pelunasan naik 98. Jadi jadi loss. Nah, ini ceritanya. Angkanya nanti kita akan hitung berikut ya. Nah, ini sudah dihitungkan. Sedangkan kontrak berjangkanya kita akan mencatat di 95. Nah, untuk kontrak kalau ini kan timbul, kalau membeli equipment kan timbul account payable. Tapi kalau forward kontrak kita kan akan membeli yen, tapi belum diterima uangnya. Berarti nanti di kita timbul piutang kontrak karena kita akan menerima uangnya nanti. Nah, itu makanya disebut piutang. Nah, piutang di sini dicatat 95. Kemudian tanggal neraca 31 Desember turun, maka itu loss gitu ya. Tapi pada saat pelunasan naik, ini kan kita pakai spot rate, maka timbul untung, gain ya. Otomatis kalau dirangkum nih ya, Desember untung 40, rugi 40, sama aja Desember tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan kurs. Tapi untuk bulan Januari rugi 120 dan untung 100. Maka totalnya untung rugi 20. Maka kalau dilihat Januari dan Desember secara total itu mengalami kerugian sebesar 20. Ini adalah ringkasannya. Oke, kita sekarang lihat jurnalnya. Kita akan membahas jurnal pembelian equipment dulu dengan perusahaan Jepang. Dimana di sini 2000 yen untuk kurs spotnya 94. Maka kita kalikan 94 dengan 200.000 yen. Nah, 0,0094 saya bilang 94 ya. Di sini dicatat equipment pada account payable FC karena account payable-nya nanti kita harus bayar dalam bentuk yen. Nah, itu. Ini nilainya setelah hasil kalinya 100.880. Kemudian pada tanggal neraca 31 Desember spot rate turun jadi 92. Maka kita akan sesuaikan di mana utang ini berarti nilainya mengecil, timbul keuntungan kurs. Nah, ini account payable-nya turun yaitu sebesar 92 kali 200.000 yen yaitu 2840, sedangkan tadinya kita catat 2880, maka timbul selisih 40. Ini adalah keuntungan kursnya. Ini account payable pada exchange gain 40.
Kemudian pada saat pelunasan naik, artinya utang kita naik, ya. Makanya di sini langsung cash kita bayarnya dalam bentuk yen, yaitu sebesar 0,0098 kali 200.000, yaitu sebesar 1960. Tapi posisi account payable kita terakhir 1880 dikurangi 40, yaitu 1840. Ini ya, kita bayarnya lebih besar, maka terjadi exchange loss. Nah, kemudian untuk transaksi forward kontraknya, kita akan menerima yen, karena kan kita beli yen, maka kontrak receivable-nya akan lunas pada saat tanggal spot rate, yaitu cash-nya nanti akan terima sama pakai spot rate ya 1960, tapi kontrak receivable-nya saya ulang lagi, saya akan bahas dari tanggal awal di mana kita akan membeli yen, tapi karena belum terima maka dicatat sebagai kontrak receivable, di mana ini akan terima yen. Nah, kurs yang kita pakai adalah kurs forward rate pada saat itu 95. Dengan demikian nilai kontrak kita 1900 ini sudah dikaliin ya. Nah, ini kontrak receivable, kontrak payable, karena kita nanti akan bayar pialangnya atau bank dengan US, tapi akan menerima yen. Nah, ini. Kemudian pada tanggal neraca, forward kontrak juga harus mengalami penyesuaian, yaitu sebesar turun nih nilainya 93, piutang turun berarti rugi ya. Karena tadi piutangnya 1900 jadi 1860, maka turun 40. Kita catat exchange loss pada kerugian ini ada kekurangan, harusnya ada FC, jangan lupa ya, sebesar 40. Nah, pada saat pelunasan kita pakai spot rate ini, makanya dicatat sama ini sebenarnya spot rate sama 98 1960 nih ya. Maka cash yang kita terima 1960, sedangkan piutang kita tadi kan 190 dikurangi 40 jadi 1860 ya. Maka timbul untung karena cash yang kita terima ini nilainya lebih tinggi dari piutang kita 100. Nah, ini. Tapi kan kita harus membayar nanti ke pialangnya. Tapi bayarnya sebesar kontrak, enggak bayar sebesar ini 1960 enggak. Karena kita sudah lindung nilai yaitu sebesar 1900. Maka kontrak payable pada cash 1900. Nah, ini. Sama tadi sudah direkapkan juga di sini kalau total kerugiannya adalah 20. Kita bisa lihat juga dari jurnal, di sini ketemu exchange gains 40, tapi kemudian exchange loss 40, kemudian exchange loss 120, exchange gains 100, maka selisihnya ini 40 minus 40 minus 120 plus 100 jadi minus 20. Sama aja seperti yang tadi diberitahukan, ini sama aja dengan selisih transaksi dengan pembelian equipment yaitu pada saat posisi 94 dibandingkan dengan posisi kontrak forward kontrak pada tanggal terjadi transaksi yaitu 95. Ini kan selisih 0,0001 dikali 200.000 yen yaitu 20 klop ya. Nah, itu adalah cerita tentang fair value hedge untuk net asset atau liability position. Sekarang untuk komitmen, di mana komitmen ini belum terjadi transaksinya ya. Oleh karena itu untuk currency komitmen ini itu kan untuk lindung nilai juga, supaya nanti waktu kita ketika melakukan transaksi itu kita terlindungi nilai dari kerugian kursnya karena sudah disepakati di komitmen ini. Tapi karena merupakan komitmen, maka tidak ada pencatatan akuntansinya. Ya, tapi untuk penyesuaian perubahan nilai tetap harus diakui dalam hedging komitmen MU asing.
di mana perubahan MU asing ini dalam komitmen akan saling offset. Nah, nanti kita akan lihat di soal. Terus kita akan lihat tentang amortisasi diskonto juga. Nah, ini ada ilustrasi. Jadi American Store ini membeli 1000 peti case atas bourbon, minuman alkohol dengan Kanadian, di mana disepakati 60.000 Kanadian. Spot rate-nya itu 0,7. Nah, transaksi ini masih komitmen ya. Nanti akan dikirim Maret. Dari Oktober ke Maret nih ya. Yaitu 31 Maret. Nah, untuk melindungi nilai ini, maka diadakan forward contract untuk komitmen. Oktober ke Maret kita bisa hitung itu adalah 180 hari. Maka kita akan pakai forward rate 180 hari yaitu 0,725 untuk mencatat, untuk menghitung transaksi forward contract-nya. Nah, nanti tanggal 31 Desember itu forward contract-nya adalah 0,71, sedangkan spot rate yang terjadi pada tanggal 31 Maret adalah 0,68. Oke. Nah, kita akan lihat dulu tentang transaksi dengan Kanadian. Tapi kan tadi sudah dibilang, transaksi dengan Kanadian ini merupakan komitmen, maka tidak ada pencatatan akuntansinya. Yang kita bisa lakukan adalah pencatatan untuk forward kontraknya, untuk transaksi lindung nilainya. Jadi yang dengan Kanadian enggak, tetapi dengan pialang atau bank itu yang kita catat. Maka karena kita ingin membeli ke Kanadian, artinya kita butuh uang Kanadian, maka kita akan membeli dari bank atau pialang, tapi belum kita terima, maka akan timbul piutang kontrak FC. Jadi hati-hati di posisi membeli, artinya kita membutuhkan uang Kanadian dolar. Nah, kita harus beli. Tapi karena kita beli belum dikasih, nanti dikasihnya Maret. Artinya nanti kita akan terima uang dalam Kanadian dolar dari pialang atau bank. Makanya kita sebut kontrak receivable ya, atau piutang kontrak FC. Nah, karena kita akan membeli uang Kanadian, artinya kita akan membayar transaksi tersebut dengan dolar, tapi belum, makanya namanya hutang kontrak. Sebesar, kita akan catat sebesar kurs forward 180, yaitu 0,725 dikali 60.000, ketemu 43.500. Pada tanggal 31 Desember kurs forward rate-nya bukan 180 hari lagi. Desember ke Maret itu adalah Januari 90 hari ya, separuhnya. Nah, itu sudah dikasih tahu di sini kurs forward-nya jadi 0,71. Artinya piutangnya mengecil, maka terjadi kerugian sebesar selisihnya. Nah, di sini kita tidak kalikan dengan bunga ya, tidak ada infonya juga. Nah, jadi langsung dicatat aja selisihnya itu sebesar 900 sebagai kerugian dan piutangnya berkurang. Nah, pada saat kita terima uangnya, yaitu cash, nanti kita terima dalam Kanadian dalam spot rate tanggal itu ya, 0,68, turun lagi nih ya, 0,68, jadi 0,68 kali 60.000 ya, sama dengan 4.800 ini. Kemudian nilai piutangnya seperti kita lihat pada waktu pertama kali dicatat adalah 43.500, tapi kan tadi turun 900, jadi 43.500 kurangi 900 adalah 42.600. Ini 42.600, tapi
kita terimanya. Maksudnya uang kita itu tak dinilai seharusnya itu turun ya, maka piutang kalau turun kita akan mengalami kerugian 1.800. Tapi untuk ini kita akan membayar sebesar yang dikontrakan, ya ini 43.500, maka hutang kontrak pada kas 43.500. Nah itu untuk transaksi forward kontraknya. Sedangkan dengan Kanadiannya tidak dicatat karena berupa komitmen, tapi perlu penyesuaian, yaitu karena pada tanggal transaksinya ini kan, kalau seandainya ada transaksi nih, seandainya ada transaksi kan inventory pada account payable FC yaitu sebesar 60.000 kali 0,70 42 ya. Nah itu kemudian tapi kita tidak catat karena merupakan masih komitmen. Nah pada saat 31 Desember di mana dibilang this rate also spot rate ya, jadi kebetulan rate 0,71 ini juga merupakan spot rate pada tanggal 31 Desember. Berarti kan mengalami perubahan nih, 0,70 menjadi 0,71. Berarti apa? Hutangnya maaf, kita tidak lihat dari 0,71, tapi kita akan lihat pada saat forward contract itu terjadi penurunan. Pada saat forward contract terjadi penurunan piutang, ini otomatis akan mempengaruhi ke hutang kita. Hutang kita juga turun, hutang kita turun berarti untung. Tapi kita tidak bisa mengakui account payable FC karena masih komitmen. Jadi kita nyatetnya, jadi ini kayak di offset ya, kerugian ini keuntungan kurs. Karena kita tidak bisa nyatet sebagai hutang, maka kita nyatetnya perubahan nilai komitmen dalam S Kanada karena masih komitmen. Nah ini juga berlaku untuk pada saat terjadi pelunasan, ini terjadi kerugian, maka itu kan dalam posisi piutang, maka dalam posisi utang jadi keuntungan. Dengan sama caranya ya, kita pakai kursnya yang ini karena di offset. Nah pada tanggal 31 Maret transaksinya terjadi, kan tadi komitmen, sekarang transaksinya terjadi, maka perubahan nilai komitmen yang ada ditaruh sesuai saldonya. Kebetulan ini debit maka di offset ke kredit. Tapi seandainya ini debit kredit ya disesuaikan mana yang lebih besar. Tapi ini kebetulan ini debit maka dikreditkan sebesar 2.700, yaitu 900 tambah 180. Persediaan yang akan kita terima karena kita membeli alkohol tadi, minuman beralkohol bourbon, sebesar nilai forward exchange rates. Nah ini jadi 43.500. Hutangnya menggunakan spot rate yang sekarang 0,68 ya, maka 4.800. Nah kemudian hutang ini kan kita sudah dapat uang nih dari bank dalam bentuk Kanadian, kita akan lunasin hutang dagang ini dengan uang Kanadian yang kita punya ini 4.800 pada 4.800. Jadi keuntungan kurs yang ada itu langsung dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Yaitu kita lihat di sini. Ini kan di offset ke nilai persediaan. Oke. Nah, itu cerita tentang fair value. Sekarang kita masuk ke cash flow hedge. Di mana di cash value hedge ini tidak ada side contract.
laba rugi akan diakui di other comprehensive income. Kemudian nanti kita akan hitung diskonto juga ya. Nah, ini kita akan langsung ke transaksinya. Win Corp, perusahaan US AS, menjual peralatan kepada Inggris pada 2 November 1000 pound yang akan jatuh pada 90 hari kemudian, yaitu 30 Januari. Nah, untuk melindungi ini, Win akan melakukan forward contract. Nah, di sini dia akan melakukan cash flow hedge di mana nanti akan dilunasi pada tanggal 30 Januari seperti yang dijanjikan. Artinya harus match antara yang ditransaksi dengan Inggris maupun transaksi dengan bank, ini harus match. Jadi harus sama-sama 30 Januari 1000 pounds ya, dan kurs yang disepakati. Nah, ini tingkat bunga yang berlaku adalah 12%. Artinya tidak boleh berubah. Misalnya tengah-tengah jadi 110 enggak. Tapi kalau berubah ya silakan menjadi fair value hedge. Kebetulan aja fair value hedge yang kita pakai itu tidak berubah juga ya. Jadi kesannya kayak tidak ada perbedaan antara cash flow hedge dengan fair value hedge. Tapi cash flow hedge nih harus sesuai, harus match. Nah, itu. Nah, ini kurs spotnya 2 November, 31 Desember, 30 Januari. Sedangkan ini kan 90 hari ya, maka ada kurs forward 90 hari, tapi pada tanggal 31 Desember karena 31 Desember ke Januari itu 30 hari, maka ada kurs forward 30 hari. Oke. Nah, sekarang kita akan mencatat transaksi dengan Inggris dulu. Transaksi dengan Inggris dulu ya. Foreign currency transaction, bukan forward contractnya. Kita catat dulu itu. Nah, ini di sini terjadi lihat spot rate ya dengan Inggris, maka pada tanggal transaksi 2 November 1,65 ini kalikan 100.000 pound. Nah, ini ketemu 165.000 ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita akan melakukan penyesuaian dengan spot rate yang berlaku pada tanggal neraca, yaitu 1,660. Nah, ini naik. Tadi kan kita mengakuinya sebagai piutang ya, piutang dagang karena penjualan ke Inggris, penjualan piutang dagang FC pada penjualan. Nah, pada tanggal 31 Desember itu karena naik, berarti kita akan mengalami keuntungan kurs karena piutang dagang kita naik membesar ya. Sebesar selisihnya 1,66 kali 100.000 dikurangi 165.000. Ini piutang dagang pada keuntungan kurs. Pada saat pelunasan, kursnya naik lagi, wah untung lagi 1,665. Jadi kita akan terima dari Inggris ya berbentuk pound, tapi catat US ya, yaitu sebesar 1665 ini dikali 100.000, yaitu jadi 166.500. Sedangkan piutang kita tadi kan pertama 165, kemudian mengalami kenaikan 166. Nah, ini maka kita dapat keuntungan kurs lagi 500 ya. Itu transaksi dengan Inggris. Sedangkan transaksi dengan bank atau pialang valuta asing itu tidak perlu dicatat, tapi kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian, yaitu di offset seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana terjadi keuntungan kurs 2 kali ya. Maka di cash flow hedge-nya akan dicatat keuntungan ini. Yang merah ini ya. Exchange rate pada OCI. Kan tadi laba yang berlaku akan dicatat sebagai other comprehensive income. Exchange gain yang 31 Desember 1.000 juga pada tanggal pelunasan 30 Januari 500. Oke. Nah, kemudian setelah kita offset ya, kita akui, bukan offset ya, kita akui dengan posisi yang sama ini. Sekarang kita akan melakukan diskonto. Nah,
kita akan lihat transaksi yang kita lakukan. Transaksi yang kita lakukan itu akan dilunasi dalam posisi 1,665. Sedangkan waktu melakukan forward contract dengan cash flow hedge itu adalah posisinya 1.638. Itu adalah penyesuaian untuk tanggal 31 Januari, sedangkan penyesuaian dalam 31 Desember kita akan lihat spot rate-nya 1655 dibandingkan 1638. 1655 dibandingkan 1638 itu selisihnya adalah 0,017 dikalikan 100.000 pound itu ketemu 1.700. Tapi kita tidak akan mengakui sebesar 1.700 karena apa? Karena kita akan menghitung bunga di present value kan. 12% itu sama aja dengan 1.700 dibagi 1.0,1. Seperti dalam kasus ini 12% itu sama aja dibagi 1,01. Ini kita ambil cara hitungnya aja. Kemudian maka 1.700 tadi yang selisihnya ini dikali ini di present value kan dibagi 1,01 itu mendapat 1.683. Jadi ini adalah yang kita akui. Nah, ini jurnalnya order comprehensive income pada forward contract. Nah, kenapa kok order comprehensive income-nya di sebelah debit? Dalam arti ini berarti rugi ya. Ya, karena kita kan di sini posisi menjual. Artinya nanti kita akan terima pounds. Nah, pounds-nya akan dijual ke bank atau ke pialang. Sehingga timbul utang kontrak kalau itu di fair value hedge. Karena ini tidak perlu dicatat, maka tidak catat. Tapi kan ini timbul utangnya sekarang membesar dari 1,638 menjadi 1,655 kan membesar, maka itu timbul rugi yang tadi kita hitung diskonto tadi. Nah ini di present value kan bukan diskonto ya, OCI pada forward contract. Kemudian kita akan membandingkan juga, itu kan tanggal 31 Desember dimana kita lihat ini. Sekarang ada 30 Desember, kita akan lihat secara total yaitu 1,665 dibandingkan dengan 1,68. Maka ini kalau diselisihkan dikalikan 100.000 itu akan timbul hitungan 2.700. Enggak usah di present value kan, karena pada tanggal 30 Januari memang pada saat jatuh tempo. Kalau ini kan belum, makanya di present value kan. Nah ini enggak. Nah ini selisihnya adalah 2.700. Juga membesar ya utangnya, maka rugi. Tapi yang perlu kita akui bukan 2.700, karena dari 2.700 itu sudah diakui sebesar 1.683. Sehingga kita perlu mengakui sisanya aja. 2.700 dikurangi 1.683 ketemu 1.017. Other comprehensive income pada forward contract. Nah, sekarang kita akan membahas diskonto. Diskonto ini akan melihat transaksi spot rate dengan transaksi forward contractnya, yaitu pada spot rate itu 1,65, pada forward contract itu 1,638. Posisi menjual berarti piutang kita mengecil ya. Piutang kita yang mestinya 1,65 kita forward kontrak kan sebesar 1.638. Nah ini maka timbul selisih sebesar seperti yang dihitungkan di sini adalah 1.200. Kemudian ini harus mengalami amortisasi dengan rumus kita mencari bunganya. Maka kita mencari bunganya dari spot rate dengan kurs forward rate,
masukkan rumus ini, ketemu ini. Nah, dari sini kita akan bisa melakukan tabel ini. Pada tanggal 2 November itu kan yang terjadi ini. Kemudian dikalikan, terus dikurangkan nilai bukunya, ini 165 dikurangi ini, jadi ini nilai bukunya. Dikalikan ini lagi, ketemu 400, dikurangin lagi, kalikan, terus ini. Maka total 1200. Nah, karena kita posisi tanggal 31 Desember, maka amortisasi yang kita harus akui adalah 401 ditambah 400, yaitu 801 posisi rugi ya. Nah, ini exchange loss pada other comprehensive income. Kemudian pada tanggal 30 Januari itu sisanya 399. Nah, ini. Jadi memang kita tidak mencatat ini, kalau ini kan transaksi dengan pihak Inggrisnya, sedangkan ini cash flow hedge memang tidak catat, tapi kita mencatat penyesuaiannya. Pertama kita akui keuntungan sama dengan yang dilakukan di sini. Kemudian kita hitung penyesuaian nilainya ya, tanggal neraca. Jangan lupa dikalikan, di present value kan, tapi kecuali yang ini tidak usah di present value kan ya. Kemudian kita juga harus ngakui diskonto. Jadi ada 3 kegiatan di sini. Otomatis kalau diringkas, account receivable pertama kita akui sebesar ini, kemudian untung tambah, kemudian dilunasin ya. Maka kalau kita lihat ringkasannya, ini mengalami untung, kemudian dilunasin dengan kenaikan 500. Nah, ini. Kalau yang forward kontraknya, kita akan lihat di sini forward kontrak. Nah, nanti harus dicatat ya, forward kontrak pada cash kita catat selisihnya, kita tidak yaitu cash flow hedge ya, kita catat selisihnya yang tadi antara ini dengan ini kali, bukan nilai ponnya, langsung selisih kursnya yang kita catat pada kas. Nah, ini forward kontraknya terjadi ini di kredit kemudian di debit, maka terjadi 0. Nih kredit debit 0. Kemudian untuk other comprehensive income kita bisa lihat di sini mulai debit, kredit. Oke, kita lihat debit, kredit, maka sisa segini. Kemudian kita lihat lagi di sini debit, kredit ya, maka 0. Income effect kita bisa lihat, pertama kita ngakuin untung, kemudian di offset, di OG ya, 1000. Ini kan keuntungan kurs 1000. Kemudian keuntungan kurs kan nama lainnya exchange gain ya. Nah, ini exchange gain. Ini di offset, dicatat offset ya. Yang tadi saya gak ngomong offset ya. Exchange gain-nya kan kalau gain selalu di kredit, kalau di offset kan ditaruh di debit. Nah, ini sama dengan 500 ya. Untuk yang merah-merah ini ya. Kemudian ada yang efek lagi ya, ini exchange loss rugi 801 sama exchange loss lagi 399, yaitu sebesar nilai yang didiskontokan 1200 di total. Oke, itu adalah cerita cash value hedge. Nah, ini berikutnya adalah cash value hedge dalam komitmen. Nah, ini dia akan mengantisipasi. Jadi ini ada cerita lagi, Wincorp akan mengantisipasi kontraknya ya, berdasarkan diskusi tanggal 2 Desember membeli peralatan berat pada Smith Inggris 500.000 pound ya, no contract sign. Ini berarti komitmen ya. Kemudian terus dia melakukan ini, mungkin Siko ini bank atau pialang ya.
Nah, ini untuk forward kontraknya dia melakukan dengan SIKO 500.000 pound. Nah, kalau ini membeli berarti dia akan membeli pound di SIKO gitu ya. Karena belum diterima maka ini akan timbul piutang kontrak ya. Pada dimana akan dikirim 1 Maret ya. Kurs pada tanggal 2 Desember itu 1,7, sedangkan kurs forwardnya 90 hari karena dari Desember ke Maret ya, itu Desember 1 Maret ya, Januari Februari, jadi 90 hari 1,68. Sedangkan kurs forward untuk penyesuaiannya tadi kan ini Desember ke Maret itu 60 hari ya, itu 1,69 ya. Nah, di sini kita tidak mencatat karena komitmen, maka yang kita catat adalah forward kontraknya. Tidak ada jurnal ya karena komitmen, tapi kita akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kurs yang dicatat dalam OJI. Dibandingkan ini kan ada offset ya, karena kita tidak ada mencatat ini, karena maka kegiatan offset ini tidak ada, tapi kita bisa menghitung yang penyesuaian kurs yang ini dan nilai diskonto. Maka di sini kita akan mencatat penurunan kurs karena di sini kan nah, kita akan lihat halaman 461. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan membeli, berarti dia butuh pound. Maka forward kontraknya itu adalah piutang, karena dia membeli akan menerima pounds tapi belum menerima, maka forward kontraknya dalam bentuk piutang. Nah, seperti yang ada di halaman 461, pada tanggal 31 Desember kita kan nyatetnya sebesar 1,68, tapi kan tidak dicatat kalau cash flow hedge, tapi penyesuaiannya harus catat seperti yang dilakukan pada saat di sini ya. Nah, kita hitung 1,68, terus pada tanggal 31 Desember yang 60 hari kurs forwardnya itu 1,69, berarti kan ini naik. Piutang kalau naik itu berarti untung. Nah, karena Desember ke Maret, awal Maret ya, ini 31 Desember ke 1 Maret ya, karena ini akan dilunasi 1 Maret itu kan 2 bulan, makanya ini pangkatnya dikali 2 dengan bunga 12%. Dihitung, maka ini hasilnya. Kemudian kita akan lihat di sini, maka karena laba komprehensif ya, pada ini yang debitnya forward kontrak atau kontrak forward, terus OJI-nya di sebelah kredit karena untung tadi. Nah, nanti pada tanggal 1 Maret ya, yang ini jurnal 1 Maret. 1 Maret kan spot rate-nya itu adalah sebesar bukan 1 Maret, 2 Desember spot rate-nya sebesar 1,7, tapi forward kontrak yang kita lakukan 1,6. Nah, kita akan membandingkan forward kontrak dengan spot rate pada saat tanggal transaksi, yaitu ini 1,7 dikurangi 1,68 kali 500 ya, maka 10.000. Jadi untuk mencari nilai diskonto itu selalu membandingkan tanggal spot rate tanggal transaksi dengan kurs forward pada tanggal transaksi. Terjadi 10.000, terus kemudian kita diskontokan
dengan cara yang seperti di sini. Kemudian kita sudah dapat tabelnya dari buku di halaman 462, yaitu semula nilainya 850. Dari mana ini? Dari 1,7 dikalikan 500 menuju ke 1,68 dikalikan 500. Nah ini dengan amortisasi tadi, maka 31 Desember itu adalah 3364. Nah ini makanya di sini 46 ya, ini dari hasil hitungan yang ada di buku halaman 462 untuk diskonto. Nah diskontonya ini kita lakukan 1 bulan aja, karena dari 2 Desember ke 31 itu 1 bulan ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini, kita sudah lakukan ini ya, mengakui ini juga sudah diskonto. Sekarang kita ke tanggal 31 Maretnya. Nah tadi di sini tidak disebut ya, spot rate pada hari H itu adalah 1,72. Nah ini kemudian cost forwardnya kan 1,68 dikali ini, maka keuntungan total 200 karena nilai piutangnya naik. Cuman yang bukan 220.000, tapi dari 20.000 ini sudah diakui sebesar, waktu Desember sudah diakui sebesar 4901, maka di sini cuman diakui sisanya 15099. Kemudian kita akan membukukan 20.000 ini, yaitu selisihnya dari kurs itu kita jadikan kontrak forward dekas, sama seperti yang di sini. Ini 2.700 merupakan ini dengan hasil hitung yang spot rate menuju ini, sama dengan yang di sini spot rate pelunasan menuju tanggal forward, kurs forward ini. Oke, kemudian jangan lupa diskonto, kita harus akui diskontonya kurang 2 bulan nih ya, 3333 tambah ini, maka timbul di sini karena nilainya naik, maka keuntungan kurs ya. Nah ini kemudian kita juga jangan lupa transaksinya sendiri, yaitu ini kan komitmen, maka pada saat 1 Maret jadi transaksinya peralatan pada kas sebesar nilai spot rate pada tanggal pelunasan 1,72 kali 500. Ini. Oke. Nah, kalau diringkas ya, forward kontraknya itu pertama di jurnal sini kan ada plus ini ya, forward kontrak, kemudian ada forward kontrak lagi, tambahin, kemudian dikurangin, maka nih nilainya 20.000 sesuai, terus dia dilunasin ya kas pada forward kontrak ini habis 0. Kemudian untuk other comprehensive income OCI itu di sini ada OCI direkap timbul saldo ini sama dengan nilai yang didiskontokan. Nah, ada informasi nanti saldo kredit ini akan diamortisasi sebagai beban penyusunan peralatan oleh American Store yang membeli peralatan. Ya, demikian cerita tentang derivatif dan hedging, mulai dari spekulasi, fair value hedge, dan cash flow hedge. Semoga informasi saya dapat membantu teman-teman dalam mengerti derivatif dan hedging. Terima kasih atas
perhatiannya.